Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aisyah Nabila Afif, Ardili Citra Dewi, Desi Carwin Tabarus, Hasna Konsa, dan Vendeci Zahira Hawer akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemimpin perubahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan juga latar belakang pemimpin perubahan. Pemimpin perubahan ini adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan proses transformasi di dalam organisasi maupun di dalam masyarakat. Nah, mereka berfokus pada pembentukan perubahan yang signifikan dan juga berkelanjutan dengan visi yang jauh ke depan serta kemampuan untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan. Pemimpin perubahan ini diharapkan dapat memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk beradaptasi pada perubahan yang telah mereka usulkan dan juga untuk menciptakan lingkungan yang inovatif. Baiklah, selanjutnya ada latar belakang pemimpin perubahan. Nah, latar belakang pemimpin perubahan ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah kebutuhan akan transformasi. Jadi, pemimpin perubahan ini hadir sebagai respon masyarakat untuk kebutuhan akan transformasi di dalam organisasi ataupun di masyarakat. Yang selanjutnya adalah dinamika perubahan yang cepat. Seperti yang kita ketahui bahwa di era modern ini perubahan sering kali terjadi dengan cepat dan tidak terduga. Selanjutnya adalah kemunculan pemimpin perubahan. Seperti saya jelaskan tadi, bahwa pemimpin perubahan adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan juga mengarahkan proses transformasi dalam organisasi dan juga dalam masyarakat. Selanjutnya adalah kemampuan memimpin proses transformasi. Nah, pemimpin perubahan ini harus memiliki kemampuan untuk memimpin proses transformasi, di mana akan banyak tantangan dan ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan. Selain itu juga, pemimpin perubahan harus bisa menginspirasi dan juga memotivasi orang lain untuk beradaptasi pada perubahan yang ia usulkan. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang inovasi. Nah, setelah perubahan itu terjadi, pemimpin perubahan harus dapat menciptakan lingkungan yang inovasi dan dapat mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, setelah menciptakan lingkungan yang inovatif, jadi tujuan terakhir dari pemimpin perubahan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik perubahan. Karakteristik pemimpin perubahan. Baik, karakteristik pemimpin perubahan yang pertama yaitu adalah komunikatif. Seorang pemimpin perubahan memiliki karakteristik komunikatif karena mereka harus mampu untuk menjelaskan ide, visi, dan rencana dari organisasi mereka dengan jelas dan dapat menampung wawasan, saran, maupun komentar dari rekan kerja mereka. Selanjutnya yaitu adalah visioner. Pemimpin perubahan memiliki karakteristik visioner yang dimana memiliki visi dan rencana masa depan yang baik dan dapat melihat peluang di tengah tantangan yang terjadi sehingga dapat mencetuskan solusi baru yang dapat menginspirasi banyak orang untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Nah, karakteristik pemimpin perubahan yang ketiga yaitu adalah berani mengambil risiko. Seorang pemimpin perubahan harus berani mengambil risiko karena perubahan tidak jauh dari kata ketidakpastian yang mana akan memiliki banyak risiko. Nah, oleh karena itu pemimpin perubahan harus memiliki karakteristik yang berani mengambil risiko untuk menyelesaikan perubahan yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu adalah kepedulian. Pemimpin perubahan memiliki karakteristik peduli terhadap sesama rekan kerja karena untuk menjaga semangat dan loyalitas untuk mencapai perubahan yang lebih baik lagi. Karakteristik perubahan yang selanjutnya yaitu adalah konsisten. Pemimpin perubahan harus konsisten terhadap nilai inti agar perubahan dapat terselesaikan dengan baik, dan pemimpin perubahan juga harus tegas dalam mengambil keputusan untuk melakukan perubahan. Nah, selanjutnya itu adalah inovatif dan kreatif. Pemimpin perubahan harus memiliki pemikiran-pemikiran inovatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah perubahan.
sehingga proses perubahan dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi sebuah perubahan yang lebih besar, lebih baik lagi. Nah, sekian karakteristik dari pemimpin perubahan. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran pemimpin dalam perubahan. Tentunya kita ketahui peran pemimpin ini sangat penting, terutama dalam perubahan, seperti pemimpin ini sebagai inisiator perubahan, mana pemimpin seringkali menjadi pihak pertama dalam mengenai kebutuhan akan perubahan. Pemimpin ini harus peka terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal. Lalu juga pemimpin sebagai komunikator visi, di mana pemimpin harus mampu mengkomunikasikan visi perubahan secara jelas dan inspiratif, karena visi ini akan menjadi panduan dan motivasi bagi seluruh pihak yang terlibat agar mereka memahami arah perubahan dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu pemimpin juga sebagai pendorong motivasi atau motivator. Nah, perubahan ini kan bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan penolakan. Disinilah pemimpin berperan sebagai penyemangat yang memberikan dorongan moral, membangun kepercayaan, dan meyakinkan tim bahwa perubahan ini dapat membawa manfaat dalam jangka panjang. Lalu juga sebagai pengelola konflik dan hambatan. Nah, dalam proses perubahan tentunya akan terjadi resistensi dan konflik. Nah, disinilah pemimpin perlu hadir sebagai penengah dan pengelola konflik, mencari solusi, dan memfasilitasi proses adaptasi agar perubahan ini tetap berjalan lancar. Lalu, sebagai penyedia sumber daya. Nah, pemimpin harus memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan dalam proses perubahan ini tersedia, baik itu informasi, pelatihan, waktu, maupun dukungan teknis. Berikutnya ada sebagai role model. Nah, pemimpin harus menjadi contoh nyata dari nilai-nilai dan perilaku yang ingin dibentuk melalui perubahan. Keteladanan ini akan membangun kepercayaan dan memotivasi anggota tim untuk ikut berubah. Lalu yang terakhir itu sebagai evaluator. Nah, pemimpin juga harus mampu memantau perkembangan perubahan dan melakukan evaluasi secara berkala. Dari jika ada hambatan atau ketidaksesuaian strategi, pemimpin ini perlu cepat melakukan penyesuaian dan penyelesaian agar perubahan tetap berjalan sesuai dengan tujuannya. Dapat disimpulkan atas penjelasan yang telah saya jelaskan barusan, mana pemimpin ini adalah kunci keberhasilan dari perubahan. Tanpa kepemimpinan yang kuat, perubahan ini akan kehilangan arah atau bahkan gagal di tengah jalan. Maka dari itu, pemimpin harus hadir secara aktif, adaptif, dan konsisten selama seluruh proses perubahan berlangsung. Aku melanjutkan materi kami, yaitu salah satu contoh pemimpin perubahan yang ada di Indonesia. Di sini saya mengambil contoh yaitu Najwa Shihab. Beliau adalah jurnalis dan pendiri media independen Narasi yang dikenal karena keberaniannya menyuarakan kebenaran dan mengkritik kekuasaan melalui gaya komunikasi yang tajam dan juga elegan. Ia mulai dikenal luas lewat programnya yang bernama Mata Najwa, di mana di sana dia mewawancarai tokoh-tokoh penting yang ada di Indonesia dengan pertanyaan kritis dan juga mendalam. Najwa Shihab berkomitmen pada pendidikan dan literasi publik. Ia aktif membangun gerakan anak muda melek media, demokrasi, dan juga keadilan sosial. Najwa Shihab dianggap sebagai pemimpin perubahan karena di sini dia berhasil menjadikan jurnalisme bukan sekedar penyampaian berita, tetapi juga sebagai alat untuk mengedukasi, memperdayakan, dan juga mendorong perubahan sosial yang nyata, khususnya di kalangan generasi muda Indonesia. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah pemimpin perubahan adalah individu yang mampu memimpin transformasi dalam organisasi atau masyarakat, menciptakan perubahan signifikan dan berkelanjutan, serta menginspirasi orang lain untuk beradaptasi. Pemimpin perubahan memiliki karakteristik utama seperti komunikasi baik, visi jelas, keberanian, kepedulian, konsistensi, ketegasan, serta kreativitas dan inovasi. Peran mereka meliputi komunikator, motivator, pengelolaan konflik, inisiator, role model, evaluator, dan penyediaan sumber daya yang semuanya penting untuk mencapai tujuan transformasi. Pemimpin perubahan bertanggung jawab menciptakan lingkungan inovatif untuk perkembangan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.